Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam kegiatan belajar mengajar di rumah masing-masing. Tapi sebelumnya Bapak ingin menyapa anak-anak semuanya yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kenikmatan kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat mempergunakan dengan semaksimal mungkin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku semuanya, di pertemuan yang pertama atau yang ke-1 di minggu yang lalu kita sudah belajar membaca surah At-Tin dan sudah Bapak berikan tugas yaitu menghafal, divideokan ya. Insyaallah di pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tentang makna kandungan surah At-Tin. Nah, tapi sebelumnya alangkah baiknya kita baca lagi, diulang-ulang lagi. Insyaallah kita akan bertambah hafal atau bertambah kuat hafalan kita. Perhatikan anak-anakku semuanya. Di sini Bapak perbesar surah At-Tin. Kita baca sama-sama dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-1 lihat. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Ayat ketiganya, wa hadzal baladil amin. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat kelima, thumma radadnahu asfala safilin. Ayat ke-6-nya lihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat terakhir, alaysallahu biahkamil hakimin. Nah, itu surah At-Tin kita telah bacakan dari ayat pertama sampai ayat terakhir, yaitu ayat ke-8. Selanjutnya kita ke kandungan surah At-Tin ayat pertama. Sini bisa Bapak tampilkan. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ya. Anak-anakku semuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menggunakan kalimat demi, di sini ada wawnya itu harap sumpah, yaitu demi. Pasti Allah Subhanahu wa taala mempunyai maksud tertentu. Contohnya di surah Ad-Duha, Wad-duha, demi waktu duha. Nah, pasti ada keistimewaan pada waktu duha. Dan banyak lagi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menggunakan kalimat demi, seperti wasyam, wal lail,
dan banyaknya lagi gitu ya. Nah, di sini kita langsung ke ayat pertama. Apa sih keistimewaan buah tin dan buah zaitun sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tin ayat pertama, "Wantini wazaitun," demi buah tin dan buah zaitun. Lihat kita. Buah tin itu enak dan lembut serta cepat dicerna sama manusia. Bahkan buah tin ini banyak dianjurkan oleh kalangan dokter pada saat ini ya, untuk mengobati segala macam penyakit. Bisa menjadi memperhalus fisik atau kulit kita, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, memperlancar darah, dan banyak lagi manfaatnya. Terus di sini ada, bisa dilihatnya, buah zaitun. Buah zaitun juga adalah buah yang mempunyai keistimewaan karena kandung minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, ini sudah kita ketahui bersama, buah tin dan buah zaitun yaitu banyak bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi ketika kita, apalagi di negara Indonesia yang memang subur tanahnya, segala macam buah-buahan akan tumbuh. Nah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua, langsung saja. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenali dengan nama Jabal Musa. Nah, ini jadi Gunung Sinai ini juga disebut dengan nama lain yaitu Jabal Musa, Gunung Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Tuh, ada lagi ya tentang Gunung Sinai. Ayat berikutnya, ayat ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang masukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kota Mekah itu yaitu kota yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkannya di kota Makkah. Tuh. Ayat keempat, isi kandungannya. Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini dalam sebaik-baiknya atau dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Perbedaan manusia dengan makhluk yang lainnya, terutama binatang, manusia kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran. Ya. Selain kita diberikan bentuk yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kepada manusia yaitu akal pikiran. Beda dengan hewan. Hewan sama diberikan, ada yang kaki, ada yang tangan, punya nafsu. Manusia juga punya nafsu. Tapi perbedaan
antara manusia dan hewan, yaitu manusia diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kita lanjut. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia memiliki akal jasmani itu, rohani dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Jadi sempurna Allah menciptakan manusia. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kedua tangan. Nah, kedua tangan dengan sempurna. Nah, Allah berikan lagi jari-jari yang di satu tangan kanan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 jari. Sebelah kiri lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 jari lagi. Nah, sehingga ketika kita melakukan kegiatan akan mempermudah. Nah, coba bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan lengan walaupun 2, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 jari kepada kita. Nah, ini susah nih. Ketika kita melakukan apapun, kegiatan apapun, ini susah untuk kita lakukan. Sehingga ini bisa menjadikan bahan muhasabah, introspeksi diri kita. Kenapa? Saudara-saudara kita yang di sana masih ada yang Allah berikan, mohon maaf, tidak sempurna yang kita punya. Maka kita lagi-lagi harus bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya bagi kita semua. Ingat, jaga kebersihan, terutama diri kita pribadi dan lingkungan. Nanti insyaallah Bapak akan buat tugasnya di Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.